Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus kalau pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam ibadah puasa kita. Biarlah kita sebagai hamba-hamba Tuhan menjadi hamba yang tetap setia datang kepadanya. Terlebih di bulan ini kita memasuki bulan Pentakosta, biarlah kita tetap setia datang kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Bersatu di dalam doa. Itulah Tuhan yang menjadi rasa syukur kami, rasa bangga kami memiliki Allah seperti Engkau. Seperti lagu pujian yang kami naikkan kepadamu, kami inginkan Roh Kudus-Mu hadir di dalam kehidupan kami masing-masing, menjamah kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami. Terlebih dahulu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu para hamba-hamba-Mu. Ampunilah segala dosa, kesalahan, kelemahan kami, ketidakpengertian kami, kebodohan kami yang kami lakukan di hadapan-Mu. Tapi pada malam hari ini, kami mau disucikan oleh kuasa darah-Mu. Biarlah kehidupan kami tidak lagi menjadi sama seperti dunia ini, tetapi kami boleh berubah, kami boleh menjadi hamba yang tetap setia datang kepadamu, menantikan curahan kuasa Roh Kudus-Mu
di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini kami para hamba-hambamu berkumpul di dalam ibadah puasa kami. Kami mohonkan kiranya urapan kuasa-Mu mengalir di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu untuk kepujian juga kemuliaan bagi nama-Mu. Kepada seluruh jemaat-Mu yang hadir di dalam ibadah ini, biarlah ya Tuhan Yesus kami menaruh hormat kepada kuasa-Mu. Biarlah ibadah yang kami lakukan juga menjadi terang, juga menjadi berkat bagi seluruh keluarga kami, bagi seluruh tetangga-tetangga kami yang memperhatikan ibadah kami pada malam hari ini. Kami mohonkan juga kepada-Mu Tuhan, suasana surga, damai sejahtera-Mu mengalir di tempat di mana kami beribadah. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, terang Tuhan juga menjamah seluruh kehidupan kami dan juga keluarga kami. Terlebih ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami sebagai para hamba-hamba-Mu senantiasa menjadi hamba yang menerima kuasa daripada-Mu. Kami menjadi hamba yang senantiasa menanti-nantikan curahan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah seluruh doa permohonan kami kepada-Mu. Kami akan memulai ibadah puasa kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Urapan kuasa Tuhan kita telah terima, biarlah kita mau membagikannya juga kepada seluruh orang-orang yang kita temui. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Anggur Baru Dicurahkan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja-Mu, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Saudara, kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, tentu senantiasa kita menerima sukacita yang daripada surga. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Tuhanlah Kekuatan dan Mazmurku.
Haleluya, itulah seluruh pujian kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya saudara-saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang menguatkan juga memulihkan seluruh kehidupan kita. Kita bawa bejana kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Pada saat ini kita mau angkat pujian kita dengan lagu Jiwaku Haus Akanmu. Kami haus akan-Mu Tuhan. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Mu yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam pertengahan ibadah kami pada malam hari ini, kami akan mendengarkan sabda kebenaran Injil firman-Mu. Kami siapkan bejana kehidupan kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Supaya firman itu yang senantiasa bertahta di atas kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Biarlah kami boleh layak di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Terlebih di dalam pemberitaan Injil-Mu pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, jangan ada di antara kami yang mengeraskan hati kami. Tetapi Engkau lembutkan dengan kuasa kasih-Mu, dengan anugerah-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kepada hamba-Mu yang telah Engkau perkenankan untuk melayani Engkau pada malam hari ini. Jamalah kehidupannya, sembunyikan dia di belakang kayu salib-Mu. Biarlah kehidupannya yang bukan lagi kehidupannya yang nampak Tuhan Yesus, tetapi kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kepada hamba-Mu, sehingga kepada hamba-Mu yang memberitakan, kepada jemaat-Mu yang mendengarkan, kami boleh sama-sama diberkati dengan berkat firman Tuhan, terlebih dengan berkat keselamatan yang daripada-Mu.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Baik, terima kasih. Mari kita periksa firman Tuhan pada sore hari ini. Terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadaku. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kasih Allah kepada kita, maka kita semua beroleh hidup kekal. Dan kasih Allah itu adalah Dia nyatakan ketika Ia memberikan putranya yang tunggal menjadi korban di kayu salib untuk menggantikan kita yang seharusnya mati karena dosa. Karena kasih Tuhan Yesuslah, maka kita beroleh keselamatan. Dan kita tahu bahwa kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang terbesar. Dan Dia katakan sebagai kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk kita sahabat-sahabatnya. Seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus, demikian Tuhan Yesus mengasihi kita sebagai sahabatnya. Dan Tuhan mengatakan hendaklah kita tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus itu, yaitu dengan menjadi sahabatnya. Seperti apakah sahabat Tuhan Yesus itu? Firman Tuhan katakan sahabat Tuhan Yesus adalah seorang yang mengasihi Tuhan dengan mentaati firman Tuhan, dengan melakukan setiap perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tidak akan mungkin menjadi seorang yang dapat melakukan firman Tuhan atau mentaati firman Tuhan jika kita tidak percaya atau jika kita tidak mengenal firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 4 berkata, Tuhan Yesus berkata, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Kita telah dibawa keluar dari kegelapan menuju kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan kita tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung. Ia akan berjalan di depan kita semua, dan kita akan mengikuti Dia karena kita mengenal suaranya. Kita mengenal, kita bisa mentaati firman Tuhan. Jika kita bisa melakukan firman Tuhan, karena kita mengerti kebenaran.
Dan kebenaran itulah yang akan menolong kepada kita sehingga kita bisa melakukannya seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita memiliki hubungan personal atau hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan memanggil kita dengan kata sahabat, itu berarti Tuhan menginginkan suatu hubungan yang istimewa dengan kita. Bukan sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Dan dia sudah mendahuluinya menjadi sahabat yang sejati dengan memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu sebabnya Tuhan katakan, tinggallah di dalam kasih itu. Tinggallah di dalam persahabatan itu. Tinggallah saudara di dalam hubungan yang baik. Tuhan mengenal kita satu persatu, maka kita harus mengenal Dia secara pribadi. Saudara, bukan dari seberapa setia Anda beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab, tetapi persahabatan itu muncul dari kasih yang tumbuh semakin hari semakin besar. Kasih kepada Tuhan Yesus yang ditumbuhkan karena kita mau taat kepada semua perkataan Tuhan Yesus. Sekali lagi, bukan dari berapa kali Anda berdoa, bukan berapa setianya Anda pergi beribadah, bukan setianya Anda membaca Alkitab. Tidak, itu penting saudara, itu akan menolong. Tetapi yang terutama harus ada ketaatan. Ketaatan kepada firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus katakan kepada sahabatnya, ia akan memberitahukan segala sesuatu yang ia dengar dari Bapa. Kepada sahabat-sahabatnya, yaitu saudara dan saya, Tuhan Yesus akan mengajar kepada kita dan memberitahu rahasia kerajaan surga. Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian kepada setiap firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca. Bahkan Tuhan akan menyingkapkan bagi kita rahasia akhir zaman. Tanda-tanda yang muncul di dalam dunia ini, Tuhan akan singkapkan bagi kita. Inilah tanda yang sudah kukatakan di dalam firman-Ku, dan saat ini sedang terjadi. Oleh sebab itu berjaga dan bersiaplah, sebab kedatanganku sudah akan semakin dekat. Demikianlah seorang sahabat Tuhan akan mendengar peringatan Tuhan, akan begitu peka akan firman Tuhan sehingga dia bisa melihat apa yang sedang terjadi di dunia dan dia tahu waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin mendekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi sahabat Tuhan adalah dengan mengasihi Tuhan dan melakukan setiap perintah Tuhan. Karena di sana kata Tuhan Yesus akan ada sukacita Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita supaya sukacita kita menjadi penuh. Karena di dalam persahabatan kita dengan Tuhan Yesus, hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus, Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang besar bagi kita, dan di sanalah akan ada sukacita yang besar yang kita rasakan. Kalau kata Tuhan Yesus, supaya sukacitamu menjadi penuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kepada sahabat-sahabatnya Tuhan katakan, aku tidak menyebut kamu hamba, aku menyebut kamu sahabat, sebab aku memberitahukan kepadaku segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Demikian firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa itu semua akan diajarkan oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus, oleh penghibur yang diutus oleh Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara, seorang sahabat Tuhan Yesus adalah orang yang menerima Roh Kudus,
orang yang di dalam hatinya tinggal Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu akan mengajar dan mengingatkan semua perkataan Tuhan Yesus. Orang yang memiliki hubungan pribadi sebagai sahabat Tuhan Yesus adalah orang yang senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi saudara tidak mungkin menjadi sahabat Tuhan Yesus jika Roh Kudus tidak ada di dalam diri saudara. Dan kalau saudara tidak mungkin menjadi sahabat Tuhan Yesus, saudara tidak akan mungkin mengenal Dia, tidak akan mungkin bisa memahami firman-Nya. Menjadi sahabat Tuhan Yesus adalah senantiasa memohon kepada Tuhan, pimpinlah kehidupanku oleh Roh-Mu ya Tuhan. Pimpinlah hidupku oleh kuasa perkataan-Mu ya Tuhan. Dan singkapkanlah bagiku apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu, supaya itu boleh kulakukan dan aku boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Setiap hari kita memohon kepada Tuhan pimpinan Roh Kudus. Itulah yang akan membuat kita bersahabat dengan Allah, bersahabat dengan Tuhan Yesus. Alkitab berkata oleh Roh Kudus kita bisa memanggil Allah kita, ya Aba, ya Bapa. Alkitab berkata orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sungguh satu hubungan yang sangat istimewa bagi setiap orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Inilah yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dia mengasihi kita setiap waktu dan menjadi saudara di dalam setiap persoalan kita. Bahkan sebelum kita sanggup memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita, Dia sudah mengulurkan tangannya dan memberikan kepada kita pertolongan. Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita, marilah datang kepadamu, kamu yang letih lesu, berbeban berat. Datanglah kepadamu, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kasih yang setiap waktu, setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan Yesus dan memohon dan meminta. Seperti yang dikatakan, supaya apa yang kau mohon kepada Bapa di dalam namamu, dalam namaku, engkau akan menerimanya. Saudara, di dalam satu perumpamaan yang tertulis di dalam Lukas 11 ayat 58, demikian bunyinya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Di dalam saat-saat genting, di dalam saat-saat yang tidak pantas sekalipun, kita sebagai sahabat, kita bisa berdoa memohon pertolongan Tuhan. Dan itu disebabkan karena Roh Kudus ada pada kita. Alkitab berkata kita tidak akan bisa berdoa kepada Allah karena kita tidak tahu caranya berdoa. Tetapi Roh yang ada di dalam kita akan menolong kita di dalam berdoa dengan segala keluhan yang tak terucapkan. Itulah persahabatan dengan Tuhan. Kita boleh datang kapan saja, memohon kapan saja, meminta pertolongan Tuhan kapan saja, karena Dia adalah sahabat yang mengasihi kita, menaruh kasih setiap waktu. Dia menjadi saudara di saat kita mengalami kesukaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan yang telah memilih kita. Dan Dia menyuruh kita pergi dan menghasilkan buah. Buah yang pertama adalah doa yang dikabulkan. Dan buah yang kedua adalah kasih kepada sesama saudara. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, demikianlah hendaknya kita mengasihi sesama kita.
Kita tidak akan segan memberikan kasih kita setiap waktu kepada sahabat-sahabat kita, kepada sesama kita, kepada orang yang membutuhkan. Kita akan senantiasa mau berkorban. Walaupun kita tidak akan sama seperti Tuhan Yesus harus mengorbankan nyawa, tapi ada yang bisa kita korbankan untuk saudara kita. Kalau kita bisa membantu dia dengan tenaga, maka berikanlah tenagamu. Kalau engkau bisa membantu dia dengan nasihat, berikanlah nasihatmu. Kalau engkau bisa menolong dia dengan sepiring makanan karena dia lapar, berikanlah itu. Setiap saat, setiap waktu. Karena Tuhan Yesus juga mengasihi kita setiap waktu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menyuruh kita untuk tinggal di dalam kasih itu, menjadi sahabat Tuhan Yesus yang senantiasa memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya. Maka itu juga menjadi landasan pelayanan kita, landasan seorang yang mengasihi Tuhan Yesus sebagai sahabat, landasan kita untuk melayani karena kita tinggal di dalam kasih Allah. Baiklah kita masing-masing boleh belajar dari kasih Tuhan Yesus dan memberikan kasih itu kepada sesama kita. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan di tempat di mana kita melayani Tuhan itu boleh berkembang dengan luar biasa pesat. Saya percaya saudara, Tuhan menanti-nantikan kapan kita mau membuka hati untuk Roh Kudus menguasai kita. Kapan kita mau sungguh-sungguh menyadari bahwa tanpa kehadiran Tuhan, pelayanan kita akan sia-sia. Kalau saudara merindukan untuk Tuhan pakai menjadi perkakas Tuhan yang luar biasa, saudara mulai dengan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah. Mengenal suara Allah, taat kepada perintah Tuhan. Dan saya percaya selanjutnya Tuhan akan memakai saudara untuk menjadi saksi. Di kitab ayat yang selalu kita baca setiap kali kita merayakan Pentakosta adalah engkau akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu dan engkau akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini saatnya kita bergerak. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara tidak perlu diajarkan bahwa saat ini benar-benar sudah saat yang sangat-sangat dekat kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat-sangat percaya Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang. Karena tanda demi tanda, tanda demi tanda yang tertulis di dalam kitab suci sudah digenapi satu demi satu dan semakin lengkap yang digenapi. Dan Tuhan tidak sedang memperlambat kedatangannya. Tapi Tuhan ingin kita bersiap. Tuhan ingin kita berjaga. Tuhan ingin kita penuh dengan Roh Kudus. Tuhan ingin kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi sahabatnya. Dalam peristiwa 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ketika 5 gadis yang bodoh itu mengetuk pintu. Tuhan, biarkan aku masuk, biarkan aku masuk. Satu perkataan Tuhan adalah, aku tidak mengenal engkau. Orang yang bodoh itu bukan sahabat Tuhan Yesus. 5 gadis yang bodoh itu tidak dikenal Tuhan Yesus. Tuhan kenal semua sahabatnya. Dan sahabatnya kenal, sahabat-sahabat kenal siapa Tuhan Yesus. 5 gadis itu dikatakan, aku tidak mengenal engkau. Yang menjadi perbedaan adalah apa? Minyak, saudara. Minyak. Yang 5 bijaksana itu yang menjadi sahabat Tuhan Yesus punya persediaan minyak. Roh Kudus ada senantiasa membuat pelitanya senantiasa menyala-nyala. Dia tidak pernah undur dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia tidak pernah undur di dalam merenungkan firman Tuhan, di dalam beribadah. Karena apa? Karena setiap kali mereka melakukan itu, mereka selalu memohon, Roh Kudus penuhi aku, penuhi aku, penuhi aku ya Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bulan Mei ini kita akan merayakan hari Pentakosta. Mari kita mulai persiapkan diri kita. Sudah sejauh mana kita menjadi sahabat Tuhan? Sudah sungguh-sungguhkah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Mari cari lebih lagi perkara-perkara yang rohani, bukan jasmani.
Kita adalah kumpulan orang-orang yang berpuasa, yang artinya kita tidak mau lagi hidup menurut apa yang dibutuhkan oleh daging kita, tetapi terutama kita mau hidup menurut apa yang dibutuhkan oleh rohani kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, majulah di dalam pelayanan, bukan dengan kekuatan dan gagah kita, tetapi karena kita sebagai sahabat Tuhan, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita menerima firman Tuhan, dan kita mengerti kehendak Allah. Saya berharap kita semua menerima firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berserah diri kepadamu, ya Allah. Dan kami bermohon kepadamu, kiranya Tuhan berkenan menerima kami dalam hadirat-Mu. Bapa, berdaulatlah Engkau atas seluruh kehidupan kami. Dalam kehidupan jemaat Gebis Baladewa, dalam seluruh pekerjaan Tuhan dan pelayanan di Gebis Baladewa. Tuhan berdaulatlah dan sikapkan bagi kami apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena kami hamba-hamba-Mu hanya tahu untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk kami lakukan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Karena kami mengalami kasih itu setiap hari. Pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu senantiasa ada bersama dengan kami. Kami tiada berkekurangan karena Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Betapa besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Sungguh besar Engkau mengasihi kami di saat kami tidak layak untuk menerima kasih itu. Itulah sebabnya tiada henti kami berterima kasih dan bersyukur karena Engkau berkenan mengasihi kami. Karena kami sadar betapa tidak layaknya kami untuk menerima kasih-Mu itu. Tetapi Engkau tetap berkenan mengasihi kami. Engkau mengampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Engkau menanggung segala kesalahan kami dan meletakkan segala kutuk dosa kami di tubuh-Mu. Engkau tergantung di kayu salib menderita dengan penderitaan yang tiada taranya. Darah-Mu menetes, tetes demi tetes. Itulah yang menyucikan kami, menghapus segala dosa dan kesalahan kami. Engkau mengalami Tuhan cambukan yang begitu luar biasa tajam, begitu luar biasa banyak sehingga tubuh dan wajah-Mu Tuhan sudah tidak lagi bisa dikenali. Namun karena bilur-bilur darah itu Tuhan, segala penyakit kami Engkau sembuhkan. Engkau mati ya Tuhan bukan karena Engkau dikalahkan oleh kematian, tapi Engkau menghembuskan nafas-Mu di kayu salib supaya dengan demikian Engkau bisa mengalahkan kematian itu. Dan karena Engkau sudah menang atas kematian, dan Engkau bangkit memegang kunci kerajaan maut dan kunci maut, kami beroleh kemenangan dan hidup yang kekal. Betapa berharganya hidup kami ya Tuhan sekarang. Karena kami Tuhan telah ditebus dengan darah yang mahal. Emas, perak, dan segala harta di dunia ini tidak akan pernah bisa membuat kami selamat dan beroleh hidup yang kekal. Namun karena kasih-Mu yang besar, yang mengorbankan nyawa-Mu kepada kami, sebagai sahabat-sahabat-Mu ya Tuhan, meskipun kami sadar kami tidak layak untuk disebut sebagai sahabat-Mu. Itulah yang membuat kami hidup, dan hidup kami adalah hidup yang berarti. Pakai kami ya Tuhan menjadi hamba-Mu yang setia, yang senantiasa mau tunduk kepada setiap perintah-Mu, yang mau belajar supaya kami beroleh kemajuan di dalam setiap pelayanan kami, yang melayani Tuhan dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, dan terlebih ya Tuhan yang menjadi hamba-Mu yang mempersiapkan diri dengan memohon agar Engkau menolong di dalam setiap pelayanan, memenuhi dengan Roh Kudus kepada setiap hamba-hamba-Mu, sehingga seluruh pekerjaan Tuhan di gereja Bethel Injil sepenuh tidak dilakukan dengan kuat dan gagah manusia, tetapi dengan kuat kuasa Roh Allah. Jika Roh Allah menghampiri kami, melawat kami,
Dan jika Pentakosta terjadi di gereja kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu akan selalu dinyatakan, dan itu akan menyebar luas di sana ya Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa. Kami mohon Tuhan, ampunilah kami, ampunilah jemaat-Mu ya Tuhan. Jika masih ada di antara kami ya Tuhan, yang tidak menganggap berharga hidup yang sudah Engkau berikan, hidup yang telah Engkau selamatkan, hidup yang telah hidup yang telah menjadi berharga, karena kami telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang sangat mahal. Biarlah ya Tuhan Engkau menyelamatkan seisi rumah daripada seluruh umat-Mu ya Tuhan. Anak mantu, cucu mantu, sampai keturunan terakhir. Selamatkanlah ya Tuhan. Engkau melindungi tiap-tiap rumah tangga ya Bapa. Menjadi ya Tuhan rumah tangga yang kokoh, yang tidak terpisahkan, yang tidak terpecahkan. Engkau yang menolong Tuhan, memberikan damai dalam setiap rumah tangga, sehingga tidak ada pemberontakan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, apalagi perceraian. Engkau yang menolong Tuhan kepada pasangan-pasangan muda yang sudah waktunya memikirkan untuk berumah tangga, agar mereka Tuhan tidak mempersiapkan itu ya Tuhan dengan cara orang-orang dunia mempersiapkannya. Tapi biarlah mereka juga Tuhan boleh datang di kaki-Mu dan memohon agar Engkau menunjukkan jalan apa yang harus mereka kerjakan sampai mereka Tuhan boleh dipersatukan sebagai keluarga yang kudus di hadapan Tuhan. Engkau yang menolong Tuhan kepada anak-anak kami, generasi anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati dalam tumbuh kembang jasmani mereka, tumbuh kembang rohani mereka. Dan Tuhan juga melindungi dari segala incaran-incaran predator-predator, pemangsa-pemangsa yang jahat. Lindungilah generasi anak, generasi remaja, generasi pemuda dari pergaulan-pergaulan yang sesat, dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Tuhan tolong lindungi mereka. Jauhkan dari segala hal yang membuat hati dan batin mereka terluka. Jangan biarkan mereka memiliki hati yang Tuhan dipenuhi dengan akar yang pahit. Tapi biarlah mereka bertumbuh di dalam Tuhan, penuh dengan sukacita yang penuh, yang selalu Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan berkati di dalam sekolahnya, terlebih di masa menjelang ujian akhir mereka. Mereka yang akan naik kelas, mereka yang mencari sekolah yang lebih tinggi, Tuhan sertai dan berkatilah. Kami berdoa untuk para wanita dan kaum pria di gereja kami. Bangkitkan Tuhan dan tolong, agar jangan mereka cukup puas dengan datang beribadah, tapi mereka juga boleh tersungkur di kaki Tuhan senantiasa, memohon lawatan surgawi, memohon Roh Kudus melawat dan menolong kepada mereka. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka semua ada di dalam pemagaran keselamatan yang dari Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala sakit penyakit, mara bahaya, aniaya, kecelakaan, fitnah, dan juga maut. Kami berdoa memohon kesembuhan untuk seluruh umat-Mu yang mengalami sakit. Tak ada sakit yang tidak bisa Engkau sembuhkan. Oleh sebab itu pada malam hari ini, aku berkata kepada setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengalami penderitaan sakit jasmani, dengar dan imanilah. Oleh bilur darah Tuhan Yesus yang saat ini ada padamu, menjamah kepadamu, kesembuhan sudah terjadi, dan kemerdekaan terjadi. Engkau dipulihkan, engkau disehatkan, engkau disegarkan. Dan terlebih oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan saksikanlah kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Kami teringat ya Tuhan, untuk Ibu Sipayung, kami memohon Tuhan memberkati di dalam pengobatannya sampai selesai. Berikanlah kesembuhan jasmani dan rohani kepada ibu ini. Berkatilah ya Tuhan kepadanya. Terima kasih ya Tuhan. Anak-Mu Tuhan, saudara kami Lina yang sedang mengandung. Mohon Tuhan berkati buah kandungannya.
Engkau juga memberkati kepadanya dan memberkati suaminya. Biarlah Tuhan di dalam masa pertumbuhan janin dan bayi itu, sampai terlahirnya bayi yang kami nanti-nantikan, Tuhan senantiasa menjaga dan menolong. Berikanlah kesehatan kepada bayi dan mamanya ya Tuhan. Jauhkan Tuhan dari kecelakaan, dari segala hal yang membuat ya Tuhan bayi itu tidak bisa lahir. Tetapi keselamatan yang dari Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan, menyertai kepada Lina, kepada buah kandungannya, dan juga kepada Ronald. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh rencana ibadah di bulan Mei ini ya Tuhan, kami letakkan di tangan-Mu. Seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah menerima tugas pelayanan, biarlah mulai dari saat ini mereka membawa di dalam doa seluruh pelayanan mereka. Tidak ada pelayanan yang akan datang atau yang masih jauh. Semua harus digeluti dan digumuli di dalam doa. Mulai dari sekarang dan memohon Tuhan menyertai dan memimpin. Berkati Tuhan seluruh jam-jam ibadah kami, yaitu dengan lawatan surgawi yang kami boleh terima setiap saat kami berkumpul. Terlebih ya Tuhan, ibadah tengah minggu kami dan ibadah tengah minggu anak. Kami memohon Tuhan berkati ya Bapa, agar itu boleh menjangkau banyak jiwa yang boleh melihat dan mendengar segala ajaran Injil sepenuh yang ada di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami. Kami memohon Tuhan agar Engkau senantiasa memberikan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Biarlah ingatan akan Tuhan Yesus tetap melekat di pikiran dan hatinya. Berikan Tuhan ingatan yang tajam kepadanya. Walaupun usianya Tuhan sudah tidak muda, tetapi ingatan seorang muda kiranya Engkau berikan dan anugerahkan kepadanya. Demikian sakit jantung dan segala yang menjadi masalah di dalam tubuhnya, itu terlalu kecil Engkau bisa sembuhkan. Tetapi kami terus bermohon, kiranya Engkau memberi kepadanya kesehatan dan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Tuhan, setiap kali ia memberitakan Injil firman Tuhan kepada seluruh jemaat dan saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan lawatan firman itu boleh menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap orang yang menerimanya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang berada di luar kota Jakarta. Kami bawa kepadamu keluarga Pendeta Silo. Kami memohon Tuhan perlindungan-Mu senantiasa Engkau hadirkan kepada mereka. Dijauhkan dari segala yang jahat. Berkati Tuhan di dalam pelayanan mereka di sana. Dan juga berkati Tuhan Ibu Frintin di dalam pekerjaannya sebagai pegawai negeri di sana. Terang dan kuasa Tuhan, kewibawaan Tuhan Yesus menyertai dia, sehingga apapun yang ia kerjakan, itu boleh menjadi terang dan teladan bagi seisi kantor di mana ia bekerja. Berkati juga Tuhan Nasya dan Jobel, biarlah mereka bertumbuh berkembang ke arah Kristus, memiliki hati yang baik, yang penuh dengan kelembutan, yang mengasihi orang tuanya, dan mentaati setiap ajaran ayah dan ibunya. Demikian juga kami bawa Tuhan, keluarga Helen yang ada di Australia. Kami bawa juga kepadamu Tuhan, saudara kami Stefanus. Biarlah mereka Tuhan di tempat mereka berada, boleh tetap terus beribadah dan mencari Tuhan. Biarlah mereka boleh terus setia ya Tuhan, datang di kaki Tuhan berdoa. Jika Engkau berkenan, biarlah semua saudara-saudara kami yang berada di luar kota Jakarta boleh kembali ke Jakarta dan kembali bersama-sama kami lagi untuk beribadah di gereja yang Engkau berikan kepada kami, Gereja Bethel Injil Sepenuh di Jalan Baladewa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kami haturkan terima kasih kalau Engkau memberikan cuaca yang tidak sepanas daerah lain. Kami boleh melihat setiap harinya ada awan yang memberi keteduhan bagi kota kami. Dan juga hujan yang seringkali turun. Terima kasih Tuhan Engkau mendengar doa kami dan berbelas kasihan. Biarlah Tuhan berkat-Mu mengalir di dalam seluruh wilayah negeri Indonesia.
Dijauhkanlah dari negeri kami segala bahaya bencana alam yang sedang mengintip. Demikian juga penyakit-penyakit dan juga hama-hama yang menyerang manusia, hewan, ternak, unggas burung, dan juga ikan, serta tanam-tanaman kami. Dijauhkanlah dari kami ya Tuhan, bencana-bencana peperangan, serangan musuh di dalam negeri dan luar negeri mereka. Dijauhkanlah kiranya dari negeri kami Tuhan bencana ekonomi yang sedang juga terjadi di berbagai tempat. Kiranya Tuhan memberkati negeri kami dengan kelimpahan bahan pangan, kelimpahan bahan-bahan dasar yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati negeri kami ya Tuhan dengan kesejahteraan yang merata dari ujung timur sampai ujung barat, utara, dan selatan. Engkau ya Tuhan yang kiranya melawat negeri kami, berkenan menyelamatkan bangsa Indonesia dengan Injil. Biarlah setiap orang di Indonesia berkesempatan untuk mendengar Injil dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena panggilan Tuhan, dan mereka boleh menjadi selamat. Sehingga jumlah bilangan orang percaya kepada Tuhan Yesus, kami percaya setiap harinya boleh bertambah-tambah jumlah bilangannya. Kami berdoa memohon berkat dan juga lawatan dan pengajaran Injil sepenuh kepada seluruh gereja-gereja Tuhan di permukaan bumi Indonesia. Jauhkan Tuhan dari segala kecemaran dan ajaran sesat dan juga perpecahan. Tapi biarlah umat Kristen di Indonesia Tuhan bangkitkan, sehingga kami bersama-sama senantiasa membawa negeri ini kepada Tuhan di dalam doa, dan Tuhan berkenan memberkatinya. Meskipun masih jauh ya Tuhan, tapi kami memohon kepadamu agar kiranya Engkau memilihkan bagi kami seorang pemimpin yang siap untuk menggantikan Bapak Presiden Jokowi di tahun 2024. Kami memohon Tuhan perlindungan-Mu untuk dia, dijauhkan dari segala ancaman, mara bahaya, kecelakaan, dan juga kematian. Kami mohon perlindungan-Mu juga untuk keluarganya, dan kiranya Engkau Tuhan mempersiapkan dan menempatkan hamba-hamba-Mu untuk menjadi penasehat kepadanya, untuk membawa negeri ini kepada keputusan-keputusan yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa bermohon ya Tuhan, di sisa zaman pemerintahan Pak Jokowi, kami memohon kiranya segala Tuhan yang belum terselesaikan boleh terselesaikan. Terlebih kami mohon kiranya sebelum Bapak Presiden Jokowi diganti, seluruh kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia, yang seringkali kami rasakan tidak adil, yang menjadi pintu dan celah bagi kaum intoleran untuk menyiksa dan menghambat pertumbuhan Kristenisasi Indonesia. Kami berdoa itu semua boleh dicabut dan diganti dengan seluruh peraturan-peraturan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa kami dan seluruh ibadah kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima ibadah kami pada malam hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, semua menyenangkan hati-Mu. Dengar dan kabulkanlah doa permohonan kami ini. Juga seluruh doa anak-anak-Mu yang saat ini berdoa bersama dengan kami. Dan juga doa anak-anak-Mu yang akan mengikuti ibadah ini setelah acara Zoom ini berakhir. Biarlah semua Tuhan boleh mendoakan dan menerima apa yang didoakan daripada-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami berdoa kepadamu ya Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya dan untuk selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan Kak Fani. Kita foto dulu ya. Kakak, terima kasih ya Kak atas firman-Nya. Sama-sama, Lani. Foto-foto dulu ya. Nyalain kameranya ya. Aja ya. Smile. Yuk. Cheese. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Bye-bye. Ya.